Seorang pejabat daerah melepaskan jam tangan mewahnya kemudian mengganti sepatu mahalnya dengan sepatu murah. Tidak lupa ia meminta asistennya untuk menginjak sepatunya agar lebih kotor. Kini wanita ini sudah siap akan turun ke jalan melakukan pencitraan. Ketika bertemu seorang biarawati, ia berakting seakan-akan dirinya yang paling taat. Namun ketika ia akan bertemu seorang biksu, ia akan siap memegang tasbih dan berakting seakan-akan umat yang paling taat juga. Tidak lupa wanita ini akan beramah tamah dengan ibu-ibu yang lewat di jalan. Juga selalu menyiapkan baju yang berbeda karena akan bertemu dengan orang yang berbeda pula. Ketika wanita ini bertemu dengan orang yang lebih tua, ia akan berpura-pura menyukai pertemuan tersebut dengan senyum palsunya. Ketika pulang ke rumah, wanita ini akan ramah tamah dengan para tetangga yang tinggal di dekat dengannya. Wanita ini bersama suaminya harus tetap berpura-pura mereka masih tinggal di rumah lama mereka yang sederhana. Tapi diam-diam setiap malam mereka berdua akan menyelinap keluar, dibantu dengan asistennya mereka akan kembali ke rumah asli mereka yang sangat mewah. Bahkan berpakaian juga dengan mewah dan makan makanan yang sangat mahal. Ji Sang-suk adalah politisi yang sedang mencalonkan diri menjadi wali kota. Ia menggunakan nama neneknya yang katanya sudah meninggal, membuka sebuah yayasan untuk menyekolahkan anak-anak pintar yang kurang beruntung. Dewan Ji hari itu akan melakukan tanya jawab bersama paslon lain di sebuah acara televisi. Tampaklah di sana saingan beratnya Nam Yong-sung berusaha memberi pernyataan menjebak soal yayasan Okhi milik Ji Sang-suk yang memiliki berita simpang siur. Namun Dewan Ji bisa mengatasi hal tersebut. Bahkan produser TV itu membantu Dewan Ji agar melakukan editan jahat kepada lawan Dewan Ji. Namun tidak banyak yang tahu bahwa diam-diam ternyata Dewan Ji bersama Nam Yong-sung adalah kerabat di satu partai. Ia diam-diam membantu Dewan Ji dengan merusak citranya sendiri agar Dewan Ji bisa menang. Ketika Dewan Ji bersama Nam Yong-sung sedang karaoke bersama, ada kamera tersembunyi yang direkam oleh seseorang. Ketika asisten Dewan Ji sedang beristirahat, ia tidak sengaja melihat dua orang sedang bertransaksi. Ia tahu bahwa mereka sudah merekam hal yang terlarang. Namun si perekam berhasil kabur. Asisten Dewan Ji berhasil mengingat plat mobil mereka. Hal itu membuat takut para politisi ini jika rekaman itu tersebar. Esoknya ketika Dewan Ji sedang sibuk berkampanye, ia sudah takut ada berita yang menyebar soal dirinya. Tapi malam sebelumnya, mereka berhasil menemukan tempat tinggal pria itu. Seseorang sengaja menabrakkan mobil ke arahnya dan langsung memberi ganti rugi berupa mobil baru merek BMW. Ini semua adalah bantuan dari Bapak Kim sebagai ketua partai yang mencalonkan Dewan Ji. Masalah itu langsung dibereskan. Malam itu ketika Dewan Ji sedang beristirahat, ia mendapat telepon mendadak. Dewan Ji bersama asistennya pergi ke hutan terpencil bertemu seseorang yang ternyata itu adalah nenek Dewan Ji yang ia gemborkan sudah meninggal. Padahal nenek Okhi masih ada namun disembunyikan. Nenek Okhi sudah bosan bersembunyi namun Dewan Ji harus membujuknya agar dirinya bisa menang pemilu. Akhirnya ketika Dewan Ji pulang, hari hujan lebat. Sembari asistennya mengambil payung, Dewan Ji berteduh di sekitar sana. Dewan Ji melihat sebuah batu tersusun namun ia kemudian berpikir untuk berdoa kepada dewa agar dirinya bisa menang. Di tempat berbeda, nenek Okhi juga memanjatkan doanya agar anaknya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan jujur seperti dulu. Tiba-tiba saja tak lama sebuah petir menyambar batu di tempat Dewan Ji sampai rusak. Apakah doa nenek dan cucu ini akan berhasil? Esok paginya ketika bangun tidur, Dewan Ji mendapat kabar dari suaminya bahwa ibu mertuanya mencarinya. Namun Dewan Ji tiba-tiba bilang ia membenci wanita tua itu. Suami Dewan Ji sampai kaget karena tiba-tiba saja Dewan Ji nyerocos tanpa henti dan terlalu jujur. Ia sendiri pun kaget. Hari itu Dewan Ji harus menghadiri wawancara radio. Asistennya sudah bersiap meminta host untuk memberi pertanyaan yang aman. Tapi Dewan Ji sendiri yang belak-belakan menjawab pertanyaan host sampai membuat kaget suaminya karena istrinya tidak bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Saat itu seharusnya acara peluncuran buku terbaru Dewan Ji. Ketika ada fans beratnya ingin memeluknya, Dewan Ji malah ketakutan dan terlihat jijik. Padahal biasanya sebelum itu ia sangat ramah kepada pria tua penggemarnya itu. Asistennya harus memperingatkan Dewan Ji untuk tetap tutup mulut. Tiba saatnya ketika Dewan Ji maju ke depan untuk menjawab beberapa pertanyaan, kata-kata yang keluar tidak bisa dikendalikan Dewan Ji sampai akhirnya asistennya harus sigap membantu bosnya itu. Tiba-tiba saja ketika pertanyaan soal siapa yang menulis buku itu, Dewan Ji mengatakan bahwa ia menyewa seorang penulis lain dan membayarnya $10.000 per bulan. Kemudian Dewan Ji yang sudah pasrah sampai melepas wig rambutnya sendiri di depan orang-orang. Tampaklah sudah riwayat Dewan Ji karena kesalahannya itu. Seorang wartawan tengah penasaran akan kehidupan Dewan Ji yang berubah total secara mendadak. Ia mencoba menyusup ke apartemen tempat Dewan Ji tinggal dan mengambil beberapa surat di kotak surat. Dewan Ji bersama asistennya kembali dan wartawan tersebut harus bersembunyi. Ketika mereka berdua pergi, wartawan itu segera kabur dan menaruh surat-surat Dewan Ji ke tempatnya lagi. Namun asisten Dewan Ji menyadari hal tersebut karena sebelumnya tidak ada. Ia langsung berlari mengejar siapa orang yang sudah mengikuti Dewan Ji dan mengambil gambar menggunakan
alat seperti pena. Namun ketika diperiksa, hasil yang didapat tidak jelas. Namun asisten Dewanji melihat kamera dashboardnya. Ia mendapati siapa yang sudah mengikuti Dewanji sampai ke apartemennya. Esoknya kembali Dewanji akan berkampanye. Namun orang-orang tampak tak tertarik dengan mereka. Bahkan ketika Dewanji istirahat bersama Ketua Kim, ia tidak sengaja menjawab pertanyaan Ketua Kim dengan kata tua bangka. Kata itu tidak bisa dikendalikan sampai akhirnya Dewanji kabur dari sana. Dewanji memutuskan untuk bertemu dokter memeriksa otaknya, namun tampak tidak ada masalah. Ia juga pergi akupuntur di sekitar mulutnya, namun tidak berubah. Yang ada kata-kata jujur semakin keluar dari mulutnya. Bahkan dukun terkenal di kota ini pun tak mampu mengubah Dewanji menjadi politikus pembohong lagi. Satu-satunya cara asisten Dewanji memutuskan bertemu dengan Pak Lee yang adalah ahli strategi politik yang berhasil memenangkan calon-calon gubernur dan wali kota sebelumnya. Dewanji meminta bantuan Pak Lee karena kini dirinya tidak lagi bisa berbohong, dan akhirnya Pak Lee menerimanya sebagai penasihat Dewanji yang baru. Pak Lee segera mengeluarkan strategi-strategi barunya dengan membiarkan Dewanji bertemu dengan beberapa orang penting dan atlet bola lokal. Mereka juga menggunakan strategi licik dengan mengambil foto lawan Dewanji saat sedang bertingkah tidak sopan di dekat nenek tua. Akibat strateginya ini, Dewanji menggunakan blunder yang tidak sengaja ia katakan saat sesi tanya jawab sebelumnya yang viral sebagai iklan untuk mempromosikannya. Sebuah mobil lewat di dekat Dewanji yang mengatakan anak Dewanji disembunyikan sehingga dirinya tidak perlu ikut wamil di Korea. Akhirnya suami Dewanji memutuskan menjemput anaknya itu dan memaksanya memotong rambutnya untuk mengikuti wamil di Korea agar publik diam. Dewanji berjanji dengan anaknya ini ia akan diberi uang jutaan won jika dirinya keluar dari militer nanti. Hari itu ketika Dewanji bersama Pak Lee sedang melakukan rencana lain, Dewanji tidak sengaja berkata jujur lagi bahwa ternyata anaknya Yunho bukanlah anak kandungnya, dan hal itu membuat posisi Dewanji semakin sulit. Ia sampai merendam dirinya sendiri dengan es batu agar dirinya sakit sehingga bisa libur sejenak dari kampanye. Pak Lee malah berkhianat dan mengungkapkan hal itu ke berita. Dewanji marah besar sampai asistennya harus menahannya di depan orang-orang. Kini semua wartawan sudah siap menyerang Dewanji karena tak henti-hentinya membuat pernyataan kontroversial. Saat itu ketika Dewanji sedang kampanye, salah satu paslon lain datang untuk mengungkapkan kebohongan Yayasan Okhi milik Dewanji. Karena tidak bisa dikendalikan, akhirnya Dewanji mengungkapkan rahasia besar soal hal kotor yang dilakukan yayasannya. Namun penasihat kampanyenya, yaitu Pak Lee, mendapatkan ide untuk mengubah citra Dewanji menjadi politikus yang jujur dan blak-blakan. Ternyata hal itu menarik minat para masyarakat di kota ini. Saat itu ketika kampanye, Dewanji membawa serta anak laki-lakinya untuk bernyanyi di acara karena anaknya itu akan dikirim ke wajib militer. Walau sebenarnya ia tidak mau, untunglah orang-orang di sekitar Dewanji langsung menahan ucapannya lebih jauh. Kemudian ketika debat bersama pasangan lain, di tengah-tengah sesi debat, Dewanji tiba-tiba ingin buang air. Produser acara sampai harus menyisipkan iklan untuk menjaga citra Dewanji, namun rekaman itu keburu tersebar di mana-mana. Seorang politisi tentu banyak dikelilingi wartawan yang penasaran akan dirinya. Jisung, wartawan yang selalu mengikuti Dewanji kemanapun karena ia ingin mengungkap kebohongan soal Dewanji. Ia sampai membayar pembantu asing di rumah Dewanji untuk mengungkap rahasia Dewanji karena Dewanji menganggap wanita itu tidak bisa berbahasa Korea. Jisung juga menemui seorang wanita yang anaknya meninggal karena bersekolah di yayasan milik Dewanji, namun kebenaran tidak pernah terungkap. Wartawan itu akhirnya mendapat cara untuk mengungkapkan kasus korupsi yang melibatkan yayasan Okhi milik Dewanji. Pak Lee marah sekali esoknya karena ternyata betapa banyak Dewanji membuat masalah. Di tempat ketua partai penyokong Dewanji yakni Pak Kim, ia mulai berberes-beres arsip-arsip yang melibatkan dirinya dengan yayasan milik Dewanji. Nenek Dewanji diam-diam ingin menemui anaknya berpakaian setertutup mungkin agar dirinya tidak dikenali orang karena semua orang tahunya ia sudah meninggal. Ketika masuk lift, ia tak sengaja berpapasan dengan Pak Lee. Untunglah Pak Lee tidak mengenalnya. Dewanji begitu marah melihat neneknya berani-beraninya keluar dari tempat persembunyiannya. Dewanji bersama neneknya pergi ke suatu tempat di mana kutukan Dewanji pertama kali datang dan memohon kepada dewa untuk mengembalikan kutukan ini serta berdoa agar menang pemilu. Namun diam-diam ternyata Pak Lee mengikuti mereka dan ia melihat bahwa nenek Okhi selama ini masih hidup dan semua drama tentang kematiannya adalah palsu. Pak Lee akhirnya memutuskan mundur dari tim pemenangan Dewanji dan berbalik mendukung lawannya yang lain. Dewanji diam-diam memutuskan menemui wartawan yang menjatuhkannya dan memintanya untuk tidak menggali soal yayasan miliknya. Namun tentu wartawan itu menolak. Ketika Dewanji sedang kampanye sendirian, ia memohon di depan publik untuk memberinya satu kesempatan lagi. Ia juga meminta maaf atas kontroversi soal dirinya selama ini. Asisten Dewanji sendiri tidak akan meninggalkannya dan akan tetap mendukungnya. Nenek Dewanji sendiri kini mengalami kritis dan diam-diam neneknya itu berdoa kepada dewa untuk mengembalikan anaknya seperti semula. Keesokannya Dewanji bersama Ketua Kim memutuskan akan berpisah karena Ketua Kim tidak ingin terlibat lagi dengan masalah Dewanji. Di sanalah Dewanji tahu bahwa kini ia sudah bisa berbohong lagi. Ia bahkan gembira dan mengatakan itu kepada suaminya. Namun suaminya diam saja. Ternyata nenek Dewanji
akhirnya benar-benar meninggal. Di pemakaman tampak di sana lawan politik Dewan Ji bersama Ketua Kim datang ingin mengungkap kebohongan Dewan Ji selama ini tentang neneknya yang masih hidup. Ketika sudah muak, Dewan Ji menyuruh asistennya menemui pria yang pernah merekam perbuatan mereka di sebuah kafe. Asisten Dewan Ji meminta rekaman soal dirinya dengan bayaran jam tangan mahal. Pria itu memberikannya kepada asisten Dewan Ji. Ketika asistennya akan pulang, sebuah mobil mencoba menabraknya namun salah mobil. Asisten Dewan Ji tahu ia diikuti dan segera kabur dari sana. Dewan Ji bersama asistennya pergi ke tempat tersembunyi milik Ketua Kim dan mencoba mencari berkas-berkas soal keburukan yayasan milik Dewan Ji. Namun mereka tidak menemukan apapun. Semua lawan-lawan politik Dewan Ji kini mengejar Dewan Ji dan ia mencoba kabur sendirian. Namun sayang mobilnya mengarah ke jalan buntu dan akhirnya Dewan Ji terperangkap di sana. Untunglah suami dan asisten Dewan Ji datang menyelamatkan Dewan Ji dan terjadi perkelahian di antara kedua kubu ini. Dewan Ji sendiri berusaha kabur sendirian dan akan mencari taksi yang lewat untuk pergi bersembunyi. Bukannya ke rumah, Dewan Ji memutuskan pergi ke stasiun TV tempat wartawan yang membongkar kasusnya itu bekerja. Dewan Ji memberikan flash disk yang ia dapat dari pria yang ia bayar sebelumnya. Namun ketika dibuka, kedua wartawan ini begitu kaget dengan isinya. Esoknya Dewan Ji sudah bersiap memberikan konferensi pers soal kesalahannya. Namun tiba-tiba seluruh wartawan berlarian masuk ke dalam ingin mewawancarai Dewan Ji yang kebingungan. Ternyata isi flash disk tersebut adalah rekaman-rekaman soal politisi yang ada kelakuan buruk mereka. Dan kini rekaman itu tersebar di seluruh Korea, termasuk mantan ketua partai Dewan Ji yakni Ketua Kim. Kini paslon yang selama ini tidak diunggulkanlah yang menang. Dewan Ji sendiri bersama keluarganya kembali ke kehidupan lama mereka dan tinggal di apartemen sederhana. Namun Dewan Ji kini berubah. Ia menjadi bijaksana dan jujur. Bahkan ketika diwawancarai, ia tidak mau lagi dibantu agar citranya lebih sempurna dan ingin tampil apa adanya.